Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Humaira Azriel dari kelas 11. Di sini saya akan beri tutorial bagaimana cara mengerjakan soal SPL 2V. Simak terus ya. Jadi di sini kita udah ada soalnya ya, yaitu suatu perusahaan akan mengangkut barang-barang yang terdiri dari 480 kardus dan 352 peti dengan menyewa dua jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan truk. Lalu mobil bak hanya dapat mengangkut paling banyak 40 kardus dan 16 peti. Truk dapat paling banyak mengangkut 30 kardus dan 32 peti. Jika biaya sewa untuk mobil bak 100.000 dan truk 150.000 sekali jalan, biaya minimum untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah, jadi di sini kita udah dikasih tahu ya, kita ada di sini untuk mencari biaya minimum. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel terlebih dahulu. Sebentar ya, kita buat tabel dulu. Nah, di sini kalian buat format tabel dengan 3x3 ya formatnya. Jadi di sini ketiga, di sini juga 3. Nah, di sini kalian tulis jenis kendaraannya. Nah, di sini kan ada bak sama truk ya. Jadi kita tulis bak sama truk, lalu kardus dan peti itu untuk jenis barangnya. Nah, ini adalah X dan ini adalah Y-nya ya. Nah, yang pertama-tama kita perlu tulis adalah berapa banyak kardus di dalam bak. Nah, di sini bilang kalau misalnya dia kan terdiri dari 480 kardus dan 352 peti. Nah, itu di dua kendaraan, ya kan? Nah, mobil bak itu cuma dapat mengangkat 40 kardus. Jadi di sini kita tulis 40 kardus. Terus bilang ada 16 peti di mobil bak. Nah, terus di mobil truk dia 30 kardus. Terus 30. Terus untuk petinya ada 32. Nah, kita udah dapat tabel. Kita udah bikin tabelnya. Sekarang kita bikin modul matematikanya. Kita jadiin modul matematika, kita bikin program linearnya. Nah, di sini kita bikin program linearnya. Nah, pertama-tama adalah bak itu 40 kardus, berarti di sini ya program linear. Untuk program linearnya itu ada 40x di sini, 40x ditambah 30y. Nah, di sini bilangnya dia paling banyak. Nah, paling banyak itu 40, berarti biasanya kurang. Nah, jadi kalian tuh harus cek ya, harus teliti sama di paling banyak. Di sini tandanya itu menentukan. Nah, di sini dia bilang paling banyak itu berarti kurang. Biasanya kurang. Kita pakai kurang. Nah, kayak gini. Jangan lupa juga dikasih tanda ininya. Jadi ini kurang dari sama dengan. Nah, itu paling banyak berarti biasanya dia berarti pernah lebih kurang. Nah, lebih kurang sama dengan itu adalah 480. Nah, jadi di sini kita tulis 480. Lalu di sini ada 16 X. Nah, kita bikin tulis ini 16X. Terus tambah 32Y. Ini juga dia paling banyak mengangkut, berarti kurang dari sama dengan itu ada di 352, berarti di sini 352. Nah, di sini kita bagi ya guys. Kita kecilkan angkanya. Jadi di sini kan angkanya sama-sama gede. Ini 40, ini 30. Nah, di sini coba kita bagi 10 ya. Kita kecilin bagi 10. Jadi ini. Nah, terus yang ini kita lihat ini bisa dibagi berapa? 16 itu bisa dibagi berapa? 16 kalau dibagi 16 kan 1. Terus 32 bisa dibagi 16 enggak? Nah, di sini kita coba dulu ya. Sini 32 itu bisa dibagi 16. Jadi hasilnya ini 2, ini 1, ini 2. Nah, terus kalau kita udah tahu kalau misalnya mereka bisa dibagi 16, kita lihat juga apakah 352 ini juga bisa dibagi 16. Nah, ternyata bisa kan? Ternyata bisa kan? Nah, hasilnya itu adalah 22. Nah, kita di sini bagi 16, tulis dulu ya. Nah, yang ini kan kita udah dapat nih dibagi 10. Kita bikin fungsi kendalanya. Bagi 16 itu X atau 1X, terus habis itu 32 dibagi 16 itu 2Y itu lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan tadi 22 ya guys. Nah, ini kita dapat fungsi kendalanya. Nah, terus habis itu setelah ini kita bikin kita tulis dulu yang terakhirnya itu maksudnya tuh Z-nya guys, atau kayak kita udah tahu nih dia biasa sewanya itu 100.000 untuk mobil bak dan 150.000 untuk truk kan. Kita bikin dulu fungsi tujuannya. Nah, di sini tulis di terserah kalian tulis mana, di sini atau di sini, tapi aku tulisin aja biar lebih jelas. Kita bikin Z-nya.
Nah, terus abis itu kalau udah dapet kayak gini, kita bikin tipot atau titik potong. Nah, di sini kita bikin lagi kayak tabel ini, tapi bukan kayak tabel, tapi isinya nggak ada tulisan-tulisannya, tapi langsung angka-angkanya aja. Kita bikin X sama Y-nya. Kita bikin 2 ya guys, karena kita dapat 2 hasilnya. Dapat 2 variabel. Terus habis itu kita juga harus bikin 2 karena emang dia ada totalnya ada 2 guys. Nah, bikinnya kayak gini ya. Bikin 3 kali 3. Nah, ini untuk titik potongnya. Kalian tulis X di sini, terus tulis Y di sini, sama ini X, Y-nya. Nah, di sini di variabel pertama atau di hasil yang pertama, kita coba cari X-nya dulu. Nah, atau kita biasanya bisa langsung kayak bikin 0 dan 0-nya. Di sini X-nya 0. Karena di sini kita cari Y. Kalau di sini Y-nya 0 karena di sini kita cari X. Nah, jadi hasilnya bisa Y dulu ya. Nah, di sini kita tinggal tutup aja. Nah, Y sama dengan 48 dibagi 3. Nah, kalian hitung dulu tuh 48 dibagi 3 berapa. Nah, jadi hasil 48 dibagi 3 adalah 16 kan. Nah, tulis aja langsung di sini 16. Nah, habis itu yang X-nya X sama dengan 48 dibagi 4. Nah, kalian hitung dulu di sini 48 dibagi 4 berapa. Kalau udah dapat hasil 48 dibagi 4 berapa, kalian langsung tulis hasilnya di sini. Jadi kalian harus pastiin ya guys, jangan sampai salah. Kalian bisa pakai metode yang tembak kalau dari kata guru aku pas SD. Nah, jadi di sini kan kita dapat nih ini 0,16. Lalu di sini 12,0. Nah, setelah kita dapat titik potong yang pertama, kita bikin lagi titik potong yang kedua yang seperti ini, tapi dengan pakai yang hasil dari bawah ini yang sudah kita bagi. Nah, aku bikin dulu ya. Nah, di sini aku udah bikin, kita tinggal tulis. Kita tinggal tulis. Nah, ini X-nya, ini Y-nya, terus itu ini X, Y-nya. Nah, yang kedua ini kita tutup Y-nya, X-nya, maaf, X-nya, ini kayak gini. Nah, Y sama dengan 22 dibagi 2, yaitu 11. Ini kita tulis 0 dulu. Nah, habis itu X-nya 22 bagi 1 itu 22. Nah, di sini tulis 0,11, habis itu 22,0. Nah, kita sudah mendapatkan 2 titik potong ya guys di sini. Nah, setelah mendapatkan 2 titik potong di sini, kita akan membuat grafik gitu guys. Kita bikin grafiknya. Oh ya, aku lupa guys bikin tulisan ini fungsi kendala. Ini fungsi kendalanya. Jadi yang dibagi kita pilih hasil itu namanya fungsi kendala. Nah, di sini kita dapat titik potong. Sekarang kita bikin grafiknya. Nah, buatnya itu kayak gini aja ya guys, biar dia nggak terlalu susah aku ngetik videonya. Jadi aku langsung cut aja videonya. Jadi kayak gini. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya X-nya tuh ada yang 16, terus di sini X-nya juga X-nya ada 16, Y-nya ada yang 16, X-nya ada yang 12, di sini X-nya ada yang 22, Y-nya ada yang 11. Nah, kita di sini bikin satu-satu aja biar kalian gak bingung sama jawabannya. Nah, di sini aku crop ya, biar gak kepanjangan videonya. Nah, maaf ya guys, tadi ada azan jadi aku skip dulu. Nah, di sini kita bikin juga ini Y dan X-nya. Aku udah bikin ini sampai 16 karena Y-nya sampai 16. Terus habis itu untuk X-nya ini 12, 1 sampai 12 ada sampai 22 karena di sini 22. Nah, ini biar kelihatan yang gak ribet, kita tulis dulu. Ini kan kita bisa hapus, kita coret ya, biar jelas. Nih, ini 4X. Kalian lebih paham aja. Nah, terus habis itu kalau udah bikin grafiknya, kita tarik garis dari 0,16. Berarti itu Y-nya kita pindahin dulu 16. Di sini kelihatan. Nah, lalu bikin di 11. Lalu di X-nya kita bikin di 12 dan di 22. Nah, di sini 16 dan 12 ditarik garis. Di sini aku udah narik garis 12. Kita udah lihat ya guys arahnya. Nah, udah kayak gini. Kita lihat nih, kita mau arsir ke atas atau ke bawah. Nah, karena di sini kita itu simbolnya itu adalah kurang dari sama dengan, berarti dia arsirnya ke bawah guys. Nah, jelaskan ya. Nah, jadi guys di sini gara-gara simbolnya itu kurang dari sama dengan, jadi ini kita arsir ke bawah. Kayak gini guys. Nah, ini apakah jelas?
Nah, oke, ini jelas ya. Nah, kalian ini bikinnya yang rapi ya, soal ini nggak rapi gara-gara akunya lagi susah guys. Nah, jadi mereka itu berarti kan ketemunya di sini ya, mereka ke bawah ya. Nih, ya kan, ke bawah kayak gini. Kita bikin SPL2V-nya. Jadi, karena kita sudah mendapatkan grafiknya, sekarang kita bikin SPL2V-nya. Nah, di sini tulis SPL2V. Nah, untuk SPL2V-nya, kita melakukan eliminasi substitusi. Yang pertama kita lakukan eliminasi. Nah, di sini kita sudah melakukan 4x, lalu plus 3y sama dengan 48, lalu 1 atau x tambah 2y sama dengan 22. Nah, di sini kita hilangin x-nya karena kita punya y-nya, jadi kita di sini kali 1, lalu di sini kita kali 4. Terus hasilnya di sini ada 4x ditambah 3y tambah 48 ya, masih sama. Lalu di sini ada 4x lalu ditambah dengan 8y sama dengan 88. Nah, jika sudah, kita kurang. Nah, kurang 48 dikurang 88 yaitu min 40. Lalu 3 dikurang 8, ini kita catat ya. 3 dikurang 8 yaitu min 5y. Y sama dengan min y kan ini min dia y sama dengan min 40 dibagi min 5 berarti sama dengan 80. Nah, iya 8 di sini. Nah, lalu kita lakukan substitusi untuk bisa mendapatkan x-nya. Nah, di sini kita pakai satu, kita pilih salah satu yang mau kalian pakai, yang ini atau yang ini. Kita pakai yang ini aja biar lebih simple. Kita terus ulang, x plus 2y sama dengan 22. Lalu x plus 2, nah kita masukin nilai y-nya itu 8 kali 22. X plus 16 sama dengan 22. X sama dengan 22 dikurang 16, yaitu sama dengan 6. X sama dengan 6. Nah, kita sudah mendapatkan x-nya 6, lalu y-nya 8. Berarti di sini titik tengah-tengahnya yaitu ini di sini guys, 6,8. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya yaitu 6,8. Jika sudah kita mendapatkan x dan y-nya, kita masukin ke yang z tadi guys, yang ini nih. Kita masukin ke mana? Ini z-nya. Kita udah dapat z-nya kan tadi, atau fungsi tujuannya kita udah dapat ya. Fungsi tujuan itu fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu cuannya guys, itu fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Kita masukin ke fungsi tujuannya, jadi 100.000. Ini z. Nah, kita dapat nilai x-nya berarti 100.000 dikali 6 dan 150.000 dikali 8. Sini terdapat 600.000, kita memperoleh 600.000, kita memperoleh 800.000, yang hasilnya adalah 1,8 atau 1.800.000. Nah, jadi biaya minimum untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah sebesar 1.800.000.